tentang pengertian bahan alam lunak, ya. Ada yang bisa memberikan tanggapannya terkait apa itu bahan alam? Bahan alam lunak. Ya. Silahkan anak sekalian, bahan alam lunak. Ya, jadi bahan alam lunak adalah bahan yang berasal dari alam dan memiliki sifat empuk, lembut serta mudah dibentuk, ya. Ada juga di bukunya anakku di halaman 6. Oke, di sini ada beberapa contoh dari bahan alam. Ya, ini ya contohnya. Sama tadi yang disebutkan oleh teman-teman bahwa bahan alam lunak yang ada di sekitar, contohnya tanah liat, ya. Nah, bahan dasarnya tanah liat jika diolah dia menjadi gerabah atau patung. Kemudian serat alam tadi juga disebutkan oleh temannya Nira dari sabut kelapa. Kemudian kulit jagung, ada pelepah pisang atau daun pandan. Ada ya di sekitar, siapa yang ada contoh serat alam yang ada di rumahnya atau di sekitarnya? Ya, ya ada ya. Ya, kalau Rifat? Iya, daun pandan. Selanjutnya ada yang dinamakan getah nyatu. Jadi ini ada namanya pohon nyatu. Getahnya itu yang diambil yang berwarna putih kemudian diwarnai. Selanjutnya ada flour clay atau pladauk, campuran tepung dan air yang bisa dibentuk. Adapun proses pengolahan dan pembentukannya adalah yang pertama tadi kita tanah liat ya, jadi tidak semua dipilah dulu. Sama pun kayak serat alam, kayak sabut kelapa itu dipilah dulu yang bagus kualitasnya, begitu pun dengan kulit jagung. Setelah dipilah dibersihkan ya, kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan diwarnai. Setelah diwarnai dikeringkan lagi, kemudian dihaluskan, kemudian dibuat menjadi sebuah karya seni. Adapun teknik pembuatan kerajinan yang pertama adalah membentuk. Membentuk di sini merupakan teknik dasar untuk membentuk tanah liat menjadi gerabah atau patung. Kemudian ada menganyam. Seperti ini serat alam ya, seperti daun pandan, pelepah pisang, dia itu dianyam. Adapun yang selanjutnya, teknik pembuatan selanjutnya adalah membordir. Ini khusus untuk kain, ada di kota-kota ya, untuk di sekitar kita mungkin jarang. Selanjutnya mengukir. Ini mengukir juga. Atau ada yang pernah melihat keluarganya mengukir bahan yang memiliki ukiran atau relief. Ya, selanjutnya ada setelah tadi contoh bahan lunak seperti tanah liat dan serat alam, adapun contoh produknya artinya sudah dikelola seperti gerabah. Ini gerabah terbuat dari apa? Bahan dasarnya? Gerabah. Oke. Tanah liat, Bu. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Kemudian ada juga souvenir dari serat alam, seperti taplak meja, tas, atau hiasan dinding dari pelepah pisang atau kulit jagung. Bisa diperhatikan ya yang ada di bukunya. Buka bukunya dulu ya. Ini dari tanah liat semua ini. Kalau dari serat alam itu ada di halaman 12. Di halaman 12 ini ada contoh produk kerajinan dari eceng gondok juga. Ada dari pelepah pisang. Ya. Ini cantik sekali ya, yang ketiga ini yang di bukunya anak sekalian, yang gambar ketiga bagian bawah ada produk kerajinan daun jagung, pelepah jagung atau daun lontara. Cantik sekali ya bunga tak? Yes. Kemudian setelah itu, jadi ini kemasan juga sangat penting mempengaruhi nilai jual suatu produk. Tapi sebelum itu ada tidak anak yang mengetahui bahwa kemasan itu seperti apa?
kemasan. Oke. Ya, jadi kemasan itu pembungkus luarnya sebuah makanan atau produk ya. Ya. Jadi sangat penting menjaga kemasan, menjaga kualitas produk dan menarik minatnya konsumen. Selain itu juga dapat berfungsi untuk memudahkan pemasaran dan pengangkutan produk. Oke. Baik anak sekalian, selanjutnya Ibu akan bagikan LKPD. Ya, dibaca baik-baik. Kemudian dijawab. Silahkan dikerjakan. Silahkan dibaca dulu LKPD-nya, kemudian ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Oh, di sini belum ya? Oke, jadi kan kelompoknya sudah dibagi kemarin ya? Iya. Jadi karena sudah coba kumpul sama kelompoknya, jadi silahkan diperhatikan LKPD-nya. Kemudian perwakilan setiap kelompok nanti ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Ini kelompok 1 kemarin ya. Kelompok 2 mana? Angkat tangan. Ya, kelompok 2, kelompok 3. Sini ya, kelompok 4. Ya, kelompok 5. Oke. Jadi berharap kerjasama yang baik. Diperhatikan LKPD-nya. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Ibu. Ya, jadi coba perhatikan semua dulu anak sekalian. Di sini di LKPD-nya ada nama anggota kelompok ya. Dituliskan, kemudian kelas berapa, mengidentifikasi kerajinan bahan alam lunak khas daerah. Jadi kalian bisa menuliskan di sini lebih dari 1 ya, bisa 2, 3 sampai seterusnya. Karena di sini terbatas kolomnya, bisa dipindahkan di buku tugasnya, ya.
Di sini ada bentuk produknya. Nah, produk apa? Kemudian berasal dari daerah mana? Bagaimana karakteristiknya atau ciri-cirinya? Teknik pembuatan, kemudian apa fungsinya, dan yang terakhir potensi yang perlu dilestarikan atau dikembangkan. Ya. Oke. Kenapa tidak dikerjain? Di buku bisnya. Ya. Oke, yang mana? Punya ini. Ini bentuk produk ini. Ini bagaimana, jelas?
mungkin di situ. Berdiri dulu, berdiri ya. Kelompok berapa yang siap? Angkat tangan. Ya, silahkan. Saya, Bu. Oke. Kelompok 1 ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yang lain memperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nila Tahira Aslin dan anggota saya Amira, Dear, Koikatunisa, dan Rifandi. Ya, silakan di masing-masing. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. 1. Bentuk produk: gerabah, kendi, panci, vas. Khas daerah: Kasongan, Yogyakarta. Karakteristik bahan alam lunak: terbuat dari tanah liat, warna alami coklat, mudah dibentuk, lentur sebelum dibakar. Teknik pijit, pilin, putar. Fungsi: alat rumah tangga, hiasan. Potensi yang perlu dilestarikan atau dikembangkan: melestarikan tradisi membuat gerabah, membuka lapang kerja. 2. Bentuk produk: patung, asbak, atau miniatur. Khas daerah: Lombok, NTB. Karakteristik bahan alam lunak: tanah liat halus setelah dibakar keras. Teknik cetak dan pembakaran. Fungsi: souvenir, Perhatikan ya, kelompok 1 ya, dari sini ya, Nak. Potensi yang perlu dilestarikan atau dikembangkan: mengembangkan desain modern agar diminati wisatawan. 3. Bentuk produk: anyaman, daun, pandan. Khas daerah: Kalimantan Selatan. Karakteristik bahan alam lunak: lembut, lentur, bertekstur serat daun. Teknik anyam. Fungsi: tikar, tas, topi. Potensi yang perlu dilestarikan atau dikembangkan: menjaga ketersediaan bahan alam pandan, mengajarkan keterampilan kepada generasi muda. Apakah ada pertanyaan? Oke, bagaimana kelompok lain? Ada yang mau ditanggapi? Jadi tadi dari kelompok 1 itu ada 3 contoh ya bentuk produknya. Ada tadi dari gerabah, ya, anyaman pandan, dan apa lagi satu? Patung ya. Asbak atau miniatur. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Oke, selanjutnya yang kedua, ungkapkan pengalaman yang kamu dapatkan bersama teman kelompok. Ya. Pengalaman yang kami dapat: saya dan teman-teman menjadi tahu bahwa hasil alam di sekitar Bontocani bisa diolah menjadi berbagai kerajinan. Saya belajar bahwa bahan yang sederhana seperti batok kelapa, kemiri, atau daun kerin bisa dijadikan produk yang bermanfaat dan bernilai jual. Saya juga semakin menghargai pekerjaan petani, pembuat gula merah, dan pengolah madu di daerah kami. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu yang luar biasa untuk kelompok 1. Ya. Jadi Bu tambahkan sedikit ya, tadi disebutkan oleh kelompok 1 bahwa salah satu bentuk produknya itu dari gerabah, bahan dasarnya dari tanah liat dan khas daerah dari Kasongan, Yogyakarta. Kemudian ada pun fungsinya itu bisa peralatan rumah. Kemudian ada pun potensi yang perlu dikembangkan, yaitu nilai ekonomi yang tinggi beserta dengan kearifan lokalnya. Ada pun tadi kenapa kelompok 2? Sudah selesai ya? Ya. Jadi Ibu lanjut ya. Jadi tadi pengalamannya katanya
dari batok kelapa, ya. Dan banyak manfaatnya juga yang lain. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi yang siap? Kelompok 3, ya. Kelompok 2, kelompok 5, ya. Gimana? Kelompok 3. Ayo. Kelompok yang lain. Kenapa Narendra? Kelompok 5 bagaimana? Sudah selesai? Oke, mungkin dari kelompok 5 ya. Silahkan dibaca presentasinya. Ayo. Beri dulu semangat untuk kelompok 5. Apa dulu? Tepuk tangan dulu. Yang mana kelompok 5? Oh, ya udah kelompok 4 paling kelompok 4. Oke. Silahkan Nanda dan Andi Tandri. Ayo. Ayo dibaca. Jadi begini ya. Tidak ada yang salah ya, Nak. Baca saja menurut hasil diskusi kita. Tidak ada yang salah di sini ya. Oke, silahkan dibaca. Siap kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 2 ya, siap. Oke. Bagaimana kelompok 4? Nanti setelah ini ya. Oke. Oke, jadi kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Luar biasa ya. Silahkan di sana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ya. Nama anggota Miftahul Jannah, Asrul Maulana, Rivaldi, Asra Dina Putri, dan Wahid. Ya. Silahkan dibaca hasil diskusinya. Bentuk produk Iya. gerabah, Ya. Gerabah sampai tadi ya. patung, Iya. khas daerah Kasongan, Yogyakarta, Ya. Lombok, karakteristik bahan alam lunak, terbuat dari tanah liat, warna alami coklat, mudah dibentuk, lentur sebelum dibakar. Tanah liat halus setelah dibakar keras. Teknik pijit, piling, putar. Teknik cetak dan pembakaran. Fungsi alam rumah tangga hiasan. Souvenir hiasan. Ya. Potensi yang perlu dilestarikan atau dikembangkan. Melestarikan tradisi membuat gerabah, membuka lapangan kerja, mengembangkan desain modern agar diminati wisatawan. Ya, cukup. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ini sama tadi ya, silakan Luna, dari kelompok 1. Salah satu bentuk produknya tadi gerabah ya. Apa lagi selain gerabah kelompok 2? Selain gerabah tadi. Apa tadi, asbak ya? Iya, betul sekali. Jadi selain tanah liat itu selain dibuat menjadi gerabah juga dibuat asbak tak? Nah, jadi ada pun tekniknya tadi teknik pijat tak? Nah, kemudian setelah kering bisa nih dijadikan sebagai asbak. Oke, mungkin selanjutnya bagaimana perasaannya setelah mengerjakan LKPD atau tugas seperti ini, bagaimana kerjasamanya? Ya, ya. Saya dan teman-teman menjadi tahu bahwa hasil alam di sekitar Bontocani bisa diolah menjadi berbagai kerajinan, seperti belajar bahwa bahan yang sederhana. Ya, ya. Cukup? Sudah? Oke. Jadi perasaannya kelompok 2
bisa dijadikan kerajinan ya. Oke, kelompok mana lagi? Oh, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Tapi sebelum kita lanjut ke kelompok 4, kita breaking dulu ya. Iya, Bu. Jadi, dengarkan yang saya ucapkan. Ikuti yang saya ucapkan ya. Iya. Jadi ikuti yang saya ucapkan. Contoh kalau saya bilang saya, kalian tunjuk saya, ya. Oke, ayam. Ayam. Ayam, ayam. Ayam, ayam. Bebek. Bebek. Bebek, bebek. Bebek, bebek, bebek. Ayam. Ayam. Ayam, ayam. Ayam, ayam. Oke, ada berapakah ayamnya? Tepuk tangan, konsentrasinya tepuk tangan dulu untuk sekali lagi ya. Oke. Bebek, 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 bebek. Bebek, 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 bebek. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek. Oke. Ada berapakah bebeknya? Oke, silakan dulu. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Ini menunjukkan bahwa Rifani konsentrasi ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Selanjutnya kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Jangan tadi yang saya naik dari sini artinya belajar ya. Harus berani tampil ya. Harus berani memperlihatkan atau membacakan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silahkan kelompok 4 silahkan berdiskusi siapa yang mau membacakan materinya. Ya. Oke. Ayo. Kelompok 4 pasti bisa juga ya, seperti kelompok 1 dan 2. Kelompok 4, silakan Nak. Ya, ya, silakan Anda Fitri. Ya. Balik ke sini ya, Nak ya. Ya. Balik ke teman-temannya yang lain, perhatikan ya. Ibu. Bisa mungkin yang lain nanti bertanya ya. Nanti Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fitri dan nama kelompok kami Sukawati, Anditan Viola, Idul, Hairil. Saya Ya. Silakan dibaca, Nak. Jadi mengidentifikasi, dibaca dulu judulnya itu ada KPD, kemudian dipaparkan hasil diskusinya. Silakan Nanda, Nanda bisa mungkin balik ke sini Nanda di yang balik sini. Ya. 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 Produk. Dia. produk Ya. Bisa dimungkin Sukawati
sekali jadi anyaman daun pandan. Ada yang jadi itu daun pandan dianyam tuh biasa. Dibuat menjadi apa tadi anyaman pandannya? Tas. Ya, betul, tas ya. Jadi betul sekali tuh anyaman pandan bisa dibuat tas. Di apa lagi nak kelompok 4? Gerabah juga gerabah sama tadi ya, di kelompok ini rata-rata ibu lihat tanah liat ya. Jadi dari tanah liat, selain tanah liat ada juga adonan tepung. Coba dibuka semua dulu bukunya. Di sini ada beberapa contoh dari surat Al-Qalam. Coba perhatikan yang ada di situ di bahan bacaannya yang ada di sini. Perhatikan itu semua ya. Yang ada di sini. Ya. Buka semua ya lembaran kedua. Ya. Di sini ada contoh bahan dari tanah liat. Bentuknya dilihat semua ya. Kemudian yang kedua adalah adonan tepung. Ini tepung dia atau biasa disebut dengan fly dough. Ya, sama tadi kayak ini yang disebutkan. Ini tadi ya. Ini fly dough ya. Ini campuran tepung dan air yang bisa dibentuk kemudian bisa juga diwarnai. Selain itu ada juga flour clay. Yang mana itu flour clay? Yang terbuat dari tepung tapioka yang biasa dibuat kue ya. Biasa dibuat kacang telur. Ada juga tepung maizena, pernah lihat? Yang perempuannya bajunya buat kue. Kemudian tepung beras, ya. Dan tepung lainnya. Ada pun bahannya itu seperti pewarna makanan. Ya, selanjutnya ada yang dinamakan getah nyatu. Ini getah nyatu adanya di Kalimantan. Ya, betul sekali, Kalimantan. Warna putih. Selanjutnya bagian lembaran selanjutnya ya ada bubur kertas. Ibu rasa pernah semua lihat kertas ya? Jadi ini bubur kertas dibuat dari campuran kertas yang direndam dalam air, direndam begitu kertas ya. Kemudian dicampur dengan lem kanji. Pernah lihat kanji? Itu kanji selain sebagai lem, apa juga fungsinya itu kanji? Buat kue. Ya, betul sekali, buat kue. Dia banyak manfaatnya. Jadi ini ternyata ini lem kanji berfungsi sebagai lem ya. Nah, seperti itu. Atau lem putih. Apabila ingin menghasilkan bubur kertas yang berwarna-warni bisa dibuat. Adapun proses pembuatannya sangat mudah. Dibaca ya bukunya ini, dibaca semua ya. Ini menghasilkan tekstur yang halus serta kertas. Jadi ini kertas bisa jadi blender supaya halus ya. Kalau mau kasar cukup diremas saja pakai air. Kemudian dicampurkan dengan ini nanti insya Allah next time waktu pertemuan selanjutnya kita praktek ya. Dan yang bagian F ada bubur tisu. Pernah lihat tisu semua? Jadi bubur tisu hampir sama dengan bubur kertas. Hanya saja bahan utamanya adalah kertas tisu yang lembut. Oke. Selanjutnya perhatikan yang layar yang ada di atas.
liat. Siapa yang pernah tanah liat? Pernah melihat tanah liat? Ada ya? Nah, selain dibuat jadi gerabah, apa lagi yang biasanya itu tanah liat dibuat jadi apa? Yang dimasak itu apa namanya? Dapo ya, dapo ya. Ya, bahasa Inggrisnya dapo atau tempat untuk apa namanya? Kayak kompor ya, tungku ya. Nah, itu yang namakan tanah liat. Ada, tapi kira sudah langka di sini ya di daerah sekitar kita. Nah, kemudian apa lagi ya? Oke, ini adalah salah satu contohnya. Oke, di sini coba nak perhatikan yang ini, gambar yang ini. Oke. Kalau kalian memperhatikan gambar di atas, dapatkah kalian mengidentifikasi jenis dan karakteristik bahan, kemudian alat yang digunakan? Nama produknya ini apa? Oke, ada yang bisa memberikan tanggapannya? Bisa dilihat? Ini ya. Ya. Ini dia apa keramik. Ya. Nah, apa fungsinya kira-kira ini keramik? Bisa digunakan sebagai apa? Minum. Ya, buat minum ya. Selain itu, apa lagi? Ya, jadi ini ya. Ini adalah contoh keramik. Nah, kalau kalian perhatikan ini, kira-kira bahannya dari mana ini keramik ini? Tanah liat. Tanah liat diapakan dulu tanah liatnya? Dibasmi. Kemudian Dibentuk. setelah itu Dikeringkan. dikeringkan di Diaduk. ini juga ada beberapa ya aneka produk kerajinan keramik, betul? Harus bersih kita baru ini apalagi namanya ditambahkan dengan bahan yang lain. Ini adalah seperti cangkir, tas bunga, kendi, perabot rumah tangga. Ini contoh keramik yang tadi. Selanjutnya ini tadi ya, sama tadi yang gue sebutkan bahwa ada adonan tepung ya, tepung dicampur dengan air. Sama juga kayak tepung terigu. Kalau kalian perhatikan di sini, kira-kira ini aslinya ini yang berwarna ini atau nggak dicampur dulu? Dicampur. Pewarna. Di sini ya, coba nak perhatikan ada warna merah. Selanjutnya Kuning. biru, orange ya. Ini sama tadi ya, ini tadi getahnya ya. Karena ini getahnya sebenarnya dia getahnya ini berwarna putih. Nah, Iya, Bu. kemudian ini bubur kertas. Dan selanjutnya bubur tisu. Kurang lebih sama ya antara bubur kertas sama Bubur tisu. tisu. Cuma perbandingannya ada dari kertas, ada dari Tisu. ya. Sudah semua dicatat tadi ya, halaman 6. Catat ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya tadi ya. Jadi kerajinan bahan lunak ini memiliki berbagai manfaat ya. Salah satunya itu melatih kreativitas. Oh, ternyata itu kerajinan melatih kreativitas seseorang atau peserta didik ya. Iya, Bu. Yang mana bahan yang mudah
perajin untuk mengeksplorasi dengan berbagai bentuk, warna, dan tekstur. Jadi kalau pada saat itu contohnya tanda lihat kita kelola, kita buat sebuah kerajinan, ternyata di situ dia melatih anak-anak sekalian untuk berpikir kreatif, ya. Selanjutnya mengembangkan keterampilan, ya. Jadi memerlukan juga keahlian khusus sehingga mempelajari kerajinan itu menjadi sebuah pengembangan diri. Dan selanjutnya menghasilkan nilai ekonomi, dapat menjadi sumber penghasilan jika dikembangkan menjadi produk yang menguntungkan. Sama ya kayak di kelas lain itu, seperti di kelas 8 dan kelas 9, mereka gitu membuat sebuah produk dari kerajinan bahan lunak juga, yang bahan dasarnya itu dari ada stick, ada kayu, ada karton. Itu semua dia sebenarnya kerajinan, ya. Bahan lunak, ya. Kemudian di kelas 8 itu dia memakai stick, kemudian dijadikan menjadi lampion, di apa lagi namanya, diberikan lampu di dalamnya. Itu bisa mungkin dilihat nanti di, atau ada yang pernah lihat kerajinan kelas 8? Pernah. Ya. Selain itu ada juga dari apa lagi namanya, dari tali temali dibuat menjadi tempat pulpen dan pensil, sudah digunakan juga di kantor. Selanjutnya ada juga hiasan, yaitu terbuat dari pipet. Itu salah satu juga kerajinan, cuman dia namanya ada dari bahan alam keras dan ini lunak, ya. Jadi ada juga dari sendok yang biasa kalian pakai kalau makan nasi kuning, itu juga dia bunga, ada di situ juga, ya. Kemudian selanjutnya ada juga dari karton. Itu kartonnya dibuat kayak lemari, itu ada penyimpanannya, ya. Ada tempat penyimpanannya. Nah, jadi insya Allah nanti kelas 7 juga akan membuat sebuah produk kerajinan. Untuk kelompoknya ya ada, ya, sudah dibagi di jadi nanti itu ibu beri waktu selama 7 sampai 10 hari pelaksanaannya, kemudian nanti dikumpulkan juga pada pertemuan selanjutnya. Oke, ya. Jadi untuk prakarya di kelas ini nanti kita bertemu lagi pada hari Sabtu seperti hari ini, ya. Jadi kita memang kan hari Sabtu, ya. Sabtu prakarya. Jadi nanti kita bertemu kembali di hari Sabtu, dan ibu berharap kerjasama yang baik, ya. Kerjasama yang baik supaya menghasilkan juga sebuah produk yang berkualitas. Sama pun kayak kemarin karyanya yang sudah tamat itu, ada beberapa yang masih tersimpan sekarang di. Jadi kalau anak sekali membuat sebuah produk itu adalah harus berkualitas dan artinya jangka panjang, ya, kuat terus sekali dia. Jadi harus kuat. Oke, jadi baik anak sekalian, adakah yang bisa memberikan kesimpulan terkait apa yang kita pelajari pada hari ini? Mulai dari apa itu bahan alam. Bahan alam tadi sudah dijelaskan, ya, bahan alam. Ada yang bisa kembali memberikan pendapatnya terkait apa yang dimaksud dengan bahan alam. Ada bahan alam benar, ya. Ibu cari di sini, ya. Ya, ini, ya. Oke. Bagaimana? Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Ya. Oke. Bisa menaikkan tangan atau mengajungkan tangan yang bisa mengulang kembali. Apa itu bahan alam? Saya, Bu. Oke, silakan. Bahan alam adalah bahan atau material yang ada di alam sekitar. Bahan alam yang terdapat di alam dan ditemukan di tanah atau bagian dari hewan atau tumbuhan. Ya, betul sekali, ya, bahwa
Di sini ada cengkondok tidak itu cengkondok? Cengkondok. Tidak ada ya? Tidak ada. Ada. Yang ada itu cuman Di Kalimantan. ya. Yang ada di sini itu kalau serat alam tadi ada yang bisa mengulangi tadi disebutkan serat alam. Seratnya serat ya kayak ya betul ya kelapa sama kelapa. Apalagi ada daun pandan. Ya daun pandan. Pelepahnya pisang. Ya pelepah pisang. Ini juga termasuk juga kulit jagung. Ya. Jadi ada tadi juga pernah lihat itu dari kulit jagung itu ternyata kalau dipilah-pilah itu kulit jagung yang bagus kualitasnya toh, kemudian dikeringkan ternyata bisa dibuat menjadi bunga yang sangat indah. Ya. Nah, itu dari kulit jagung. Nah, untuk daun pandan itu biasanya dia dari kayak bakul-bakul ada juga dari apa lagi namanya daun kelapa karena kebetulan kemarin yang kelas 9 itu di sini salah satu proyeknya adalah permainan tradisional. Ada yang di sini yang bisa membuat bola-bola dari daun kelapa. Ada itu kayak bola-bola kasti. Ya. Ada yang tapi ibu rasa di sini ada orang tuanya yang bisa membuat seperti itu. Bisa. Iya ya. Bisa karena Satriaji juga bisa nih. Ada yang bisa sih buat ketupat. Ketupat nah itu kan dia terbuat dari kelapa. Bukan itu memang kelapa dari ujung sampai sini ternyata bermanfaat semua. Ya, iya bu. Ya, itu daun kelapa. Oke, setelah itu ini tadi ya ini proses pengolahan dan pembuatannya. Jadi pemilahan, yang mana itu pemilahan dipilih-pilih, dipilah-pilah. Karena tidak semua kulit jagung itu berkualitas, jadi biasa kan ada robek, tak? Jadi pilih itu yang bagus, tak? Jadi di sini artinya pemilahan itu diperhatikan ya. Jadi memisahkan bahan yang bisa digunakan dan yang tidak bisa digunakan. Selanjutnya setelah dipilah ini ada proses pembersihan. Dibersihkan dulu kalau biasanya kan kotor, kena tanah dan lain-lain sebagainya. Jadi setelah itu dibersihkan dari kotor-kotoran. Setelah dibersihkan apa lagi proses pengolahan selanjutnya? Pengeringan. Dikeringkan, tak? Karena anggaplah dicuci dulu karena kotor, tak? Setelah itu baru dijemur, dikeringkan ya betul sekali. Setelah itu mengeringkan bahan yang basah di bawah sinar matahari agar kadar airnya hilang. Setelah dikeringkan, proses pengolahan selanjutnya adalah pewarnaan. Diberikan warna. Kalau misalkan kelompoknya Rihla, kelompok 1 dan kelompok yang lainnya mau warna merah, mau warna pink, mau warna hijau, boleh tergantung dari kesepakatan kelompoknya, tak? Iya, Bu. Semangat ya. Ya, semangat ya semuanya. Ya, jadi di sini memberikan warna pada bahan agar sesuai desain produk yang diinginkan. Setelah diwarnai diapakan lagi? Pengeringan setelah diwarnai. Ya, jadi ternyata ini pengeringan bukan hanya satu kali. Setelah diwarnai harus dikeringkan. Iya, otomatis harus dikeringkan supaya ini warnanya ini supaya tidak kotor. Betul sekali. Setelah itu mengeringkan kembali. Tadi pengeringan ya, pengeringan setelah pewarnaan. Mengeringkan kembali agar warnanya tidak luntur. Dan yang terakhir adalah penghalusan. Membuat bahan. Ya, membuat bahan siap digunakan untuk proses kerajinan. Kalau sudah semua itu dibentuk nih ya. Iya, bentuk bunga. Anggaplah di sini kita mau membuat hiasan dari pelepah pisang. Jagung ya, betul sekali. Ya, adapun teknik pembuatan kerajinan di sini yang pertama adalah membentuk ya. Ya, dibentuk dulu. Teknik dasar untuk membentuk karena kita di sini tadi membahas kulit pisang ya.
Bisa juga dari tanah liat. Jadi kalau membentuk itu seperti tanah liat dibentuk dulu tak? Sama pun kayak kulit jamu tadi dibentuk nih, tak? Kayak misalkan bentuk bunga dan lain sebagainya. Ini kalau teknik menganyam, ini ibu pernah dapatkan dulu waktu masih ibu di bangku sekolah menganyam. Kalau sekarang itu agak sulit didapatkan ya. Menggunakan serat alam yang menganyam itu ini yang ibu maksud tadi. Yang tadi daun pandan. Ya betul sekali. Daun pandan atau daun kelapa itu yang dibuat sapu lidi. Itu yang ibu maksud menganyamnya, anak sekalian, Nandaya. Hanya membentuk seperti ketupat, gerabah tempat tas ya, keranjang. Ini dia memakai teknik menganyam. Menggunakan serat alam seperti daun pandan atau kelapa pisang untuk dianyam menjadi sebuah produk. Dan yang selanjutnya ini membentuk, menganyam, membordir, mungkin ini namanya teknik ya. Jadi dalam membuat kerajinan tersebut. Membordir ini dari kain bordir. Ada pernah dengar istilah kain bordir? Bordir ya. Sama kayak ini anak sekalian. Ada apa namanya yang kemarin ya, yang dipesan itu bukan di sini tapi di luar ya. Itu dia membordir namanya nanti. Di sini apa namanya kali itu di bordir. Tak? Ya, kain baru dibordir namanya ya. Kemudian mengukir. Ya, membentuk bahan agar memiliki ukiran atau relief. Oke, berdiri semua dulu. Kayaknya ini mengantuk ya. Ya berdiri dulu, berdiri. Ya berdiri ya. Kita explain dulu. Api kalau kita nyaman bisa ke depan dulu. Depan sini. Kita sama-sama dulu ya. Ya. Ya, dengarkan apa Bapak Ibu ya. Ambil dulu posisi ternyaman. Ya. Bisa ke depan bisa ke depan ya. Oke. Harus ambil posisi ternyaman. Jangan di dalam kursi lompat-lompat. Sini sebagian. Sini minta. Ya. Sini ya, sini nanti saya sini kali. Oke. Dengarkan apa Bapak Ibu ya. Mana jari kanannya? Ini. Jari kirinya? Ini. Kalau maju bagaimana? Ya, kalau mundur. Ya, oke, kita mulai ya. Kanan dulu. Jadi kanan. Kiri. Ke depan, ke belakang. Diputar. Jongkok, lompat. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Yang semangat, yang tidak bersuara menyanyi, ya? Tidak terbuka mulutnya, menyanyi. Siap ya? Saya ulangi lagi ya. Kanan. Kiri. Kanan ke kiri, ke depan, ke belakang. Diputar, jongkok, lalu melompat. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke, bagaimana perasaannya? Capek? Segar? Kita lanjut ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang teknik pembuatan kerajinan. Selanjutnya, ini adalah contoh produk dari kerajinan. Ada gerabah, sama tadi yang dijelaskan ya pada saat presentasi kelompok. Rata-rata tadi gerabah, kelompok 1, 2, 4 dan kelompok yang lain rata-rata gerabah. Jadi contoh produk kerajinannya adalah gerabah yang terbuat dari tanah liat. Kemudian ada souvenir dari serat alam, sama ya tadi yang dijelaskan oleh kelompok 4 dan kelompok yang lain. Seperti ada template meja
juga ada memang biasanya patung itu dari tanah liat, ya tanah liat. Bisa juga dijadikan sebagai hiasan dinding. Ya, dan yang terakhir adalah setelah terbuat ini kerajinan, perlu adanya juga sebuah kemasan produk. Jadi pentingnya sebuah kemasan yang menarik itu untuk menjaga kualitas produk dan menariknya konsumen. Yang mana itu maksud dengan konsumen? Pembeli. Oke, betul sekali. Kita beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Selain itu, selain untuk menjaga kualitas produk dan menarik minat dari konsumen, ternyata ini kemasan sebuah produk berfungsi juga untuk memudahkan dalam proses pemasaran dan pengangkutan sebuah produk. Oke, masih ada yang ingat tadi apa saja manfaat dari kerajinan bahan lunak? Ya, silakan Dea. Apa tadi manfaatnya Dea? Manfaat dari kerajinan bahan lunak. Apa manfaatnya untuk Dea? Ya. Manfaatnya Bisa membuat gerabah. ya, ya betul sekali. Jadi kalau dia bisa membuat gerabah itu berarti dia itu bagaimana di situ kalau bisa membuat gerabah? Ya. Oke, ada yang bisa yang lain? Oke. Apa manfaatnya? Jadi kalau anak-anak sekalian sudah membuat kerajinan, apa kira-kira yang manfaat yang kalian dapatkan? Oke, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Idul? Ya, silahkan Idul. Ya, Miftah? Mengembangkan keterampilan. Ya, betul sekali deh. Tepuk tangan yang luar biasa dulu untuk ya, jadi mengembangkan keterampilannya anakku sekalian. Ya, mengembangkan keterampilannya. Apalagi selain mengembangkan keterampilan, apa lagi? Menghasilkan nilai ekonomi. Iya, betul sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Ya, semangat ya. Dari kelompok 2 ini ya. Mana kelompok yang lain? Selain mengembangkan keterampilan, menghasilkan nilai ekonomi, apa lagi yang melatih kreativitas? Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, bagus sekali ya. Diskusi kelompok yang sangat luar biasa. Selanjutnya, Ibu akan merefleksi anakku sekalian. Untuk hari ini, apa saja bahan alam lunak yang anak-anak sekalian ketahui? Ya, betul sekali ya Diva. Apa namanya? Ya betul, kelompok pisangnya. Apa lagi? Ya, daun pandan. Apa lagi? Yang kalian ketahui pada hari ini? Apa lagi? Tanah liat. Apa lagi? Adonan tepung. Jagung. Ya, adonan tepung. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua, luar biasa ya. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita mempelajari ini terkait kerajinan bahan alam lunak, produk apa yang akan anak-anak buat? Coba apa? Produk apa yang ingin anak-anak buat? Produk apa? Seperti apa? Kan tadi anak katanya sudah mengetahui, oh ternyata itu bahan alam lunak adalah seperti contohnya, oh ada pelepah pisang bu, ada daun pandan, ada tanah liat, ada sabut kelapa, ya. Selanjutnya ibu bertanya, produk apa yang selanjutnya akan anak-anakku buat? Karena setelah materi ini kita akan mempraktekkan membuat sebuah produk berdasarkan tikar. Apa? Ya tikar. Wah, luar biasa ya, betul sekali ya tikar. Jadi tikar ini terbuat dari Daun pandan. ya daun pandan. Katanya tadi sini Rifati ada daun pandannya ya. Ya bisa mungkin dipraktekkan tak? Bisa buat tikar Rila?
biasa sekali ya, bisa ya. Ya, terutama untuk kelompok 1 dan kelompok 2 dan semuanya. Ya, bisa mungkin nih, insya Allah bisa ya. Kelompoknya kan sudah dibagi, ya. Jadi ibu beri waktu, rentang waktunya itu 7 sampai 10 ya. Hari ini 7 sampai 10 hari pengerjaannya. Ibu berharap bekerja sama dengan baik. Jadi silakan karena pilih bahan alam lunak yang mana yang akan aku pilih. Tadi kalau dari kelompoknya Lila, ibu saya mau buat apa tadi? Tikar. Katanya dari ibu penasaran sekali karena kali pertama ibu dengar ya ada salah satu peserta didik yang mau membuat sebuah produk dari tikar dan sebenarnya sangat bermanfaat. Bisa nanti kita pakai ya. Ibu mau sangat menunggu ya. Tikar dari daun pandan. Bisa juga dari daun kelapa. Itu juga banyak sekali manfaatnya ya. Kemudian bisa juga dari pelepah pisang, ya. Dari kulit jagung, dari sabut kelapa. Bisa semua itu dibuat. Jadi tadi sudah ada dari satu kelompok katanya tikar. Ibu membutuhkan jawaban dari kelompok lain. Kira-kira produk apa yang akan buat nantinya? Ketika bagaimana Rival dan Miftah dan ini semuanya Wahid? Ya, produk apa nanya? Tadi kan sudah ada tikar. Ya, dari kelompok silakan dulu berdiskusi ya, ibu kasih waktu dulu 2 sampai 3 menit ya. Silakan berdiskusi dulu kemudian memutuskan bahwa jenis produk yang akan saya buat pada kelompoknya adalah ini. Oke. Tadi yang Rira sudah tikar ya. Yang lainnya bagaimana? Oke. Jadi sambil kalian memikirkan apa jenis produk yang akan kalian buat, untuk di rumah ibu memberikan sebuah tugas yang mencari satu contoh produk yang ada di lingkungan sekitar dan dibawa nanti itu produknya ke sekolah dan dideskripsikan, ya. Oke. Jadi bagaimana tadi sudah diputuskan bahwa kelompok kami akan membuat sebuah produk apa? Oke. Ya, tikar tadi sudah ya. Yang lain? Bagaimana yang lain? Ayo, kita. Iya, kalau kelompoknya Rival boleh terbuat dari daun kelapa. Ya, yang lain? Bagaimana? Ibu tunggu yang lainnya. Berarti gimana? Kita membuat apa? Bentuknya hiasan. Hiasannya. Oke, kalau kelompok 5 bagaimana nak? Sebelum kita tutup. Ya, kalau kelompok 1 tikar, kelompok 2 boleh dari daun kelapa. Ini juga hiasan isi dari daun kelapa. Kelompok 5, kelompok 4. Gimana? Ayo, kelompok 5. Kelompok 5. Ya, ada tikar. Ibu sangat menanti semua produk dari anak-anak kalian yang luar biasa. Ada dari tikar, ada dari bola, ada dari hiasan dinding. Oke, selanjutnya kelompok 4. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok dari saya. Kelompok itu sangat menanti-nanti ya dari kelompok 4. Apa tadi? Cetakan gula dari. Wah, luar biasa. Ibu tunggu-tunggu ya. Produknya kemudian dari kelompok 5 terakhir sebelum kita tutup nak. Ayo, Syakira.